Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Nazira dari Program Studi Sistem Informasi kelas 7A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai blockchain. Yuk langsung masuk ke materinya. Apa itu blockchain? Blockchain adalah teknologi penyimpanan data yang terdesentralisasi, di mana informasi disimpan dalam blok-blok yang saling terkait dan tersebar di banyak komputer. Hal ini memungkinkan transaksi yang transparan, aman, dan sulit diubah. Bagaimana cara kerja blockchain? Cara kerja blockchain bisa diilustrasikan pada gambar ini. Langkah pertama, A ingin melakukan transaksi kepada B. Pengguna A memulai proses dengan meminta transaksi yang akan dikirimkan kepada pengguna B. Misalnya, A ingin mengirim sejumlah Bitcoin kepada B. Langkah kedua, permintaan transaksi disiarkan ke jaringan. Permintaan transaksi tersebut disiarkan ke jaringan peer-to-peer atau P2P yang terdiri dari banyak komputer atau node yang terhubung. Langkah yang ketiga, transaksi divalidasi oleh nodes. Jaringan nodes memverifikasi validitas transaksi tersebut. Mereka memeriksa apakah A memiliki saldo yang cukup dan apakah transaksi memenuhi aturan jaringan. Langkah keempat, transaksi diverifikasi dan dikombinasikan. Setelah transaksi diverifikasi, transaksi tersebut dikombinasikan dengan transaksi lain untuk membentuk blok data baru. Langkah kelima, blok data baru ditambahkan ke blockchain. Blok data baru tersebut kemudian ditambahkan ke blockchain secara permanen, membuat rantai data yang tidak bisa diubah dan dapat diakses oleh siapa saja di jaringan. Langkah 6, transaksi selesai. Setelah blok ditambahkan, transaksi dinyatakan selesai dan B menerima jumlah Bitcoin yang dikirimkan oleh A. Jadi, cara kerja blockchain melibatkan serangkaian langkah di mana transaksi divalidasi oleh jaringan node dalam sistem peer-to-peer. Setelah transaksi diverifikasi, data tersebut dikombinasikan dalam blok baru dan ditambahkan ke rantai blok secara permanen. Proses ini menciptakan catatan yang aman, transparan, dan tidak dapat diubah, memastikan bahwa setiap transaksi dapat dipercaya dan diakses oleh siapa saja yang ada dalam jaringan. Selanjutnya ada sejarah blockchain dan Bitcoin. Awal mula konsep blockchain pertama kali dipopulerkan pada tahun 2008 oleh seseorang atau kelompok dengan nama Satoshi Nakamoto yang menciptakan Bitcoin sebagai mata uang digital pertama berbasis blockchain. Lalu perkembangannya sejak peluncuran Bitcoin pada 2009, blockchain telah menjadi dasar bagi berbagai mata uang kripto dan dikembangkan untuk aplikasi di luar keuangan seperti logistik, kesehatan, dan lain-lain. Lalu adanya evolusi teknologi. Blockchain versi pertama hanya mendukung cryptocurrency, tetapi generasi berikutnya seperti Ethereum memperkenalkan smart contract yang memperluas aplikasi blockchain. Adapun manfaat teknologi blockchain, yang pertama, keamanan. Blockchain menggunakan kriptografi untuk melindungi data, membuatnya sulit bagi pihak ketiga untuk meretas atau memanipulasi informasi. Yang kedua, transparansi. Setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam buku besar terbuka, sehingga semua pihak dapat memeriksa dan melacak perubahan data. Yang ketiga, efisiensi. Blockchain mengurangi kebutuhan akan perantara, mempercepat transaksi, dan mengurangi biaya operasional. Yang keempat, desentralisasi. Tanpa otoritas pusat, blockchain memperdayakan pengguna dengan kontrol penuh atas data mereka. Selanjutnya ada bahaya menggunakan blockchain. Yang pertama, risiko keamanan. Meski aman, blockchain tetap rentan terhadap serangan seperti 51% attack, di mana mayoritas jaringan dapat diambil alih oleh satu entitas. Yang kedua, skalabilitas. Jaringan blockchain besar dapat mengalami masalah skalabilitas, menyebabkan transaksi menjadi lambat dan mahal. Yang ketiga, kurangnya regulasi. Banyak negara belum memiliki regulasi yang jelas untuk teknologi blockchain, yang dapat menimbulkan risiko hukum bagi pengguna. Yang keempat, anonimitas. Blockchain yang terlalu terbuka bisa menimbulkan risiko terkait aktivitas ilegal karena sulitnya melacak identitas di balik transaksi. Selanjutnya, blockchain dan industri keuangan. Yang pertama, transformasi transaksi. Blockchain mempermudah transaksi lintas batas yang cepat, aman, dan dengan biaya rendah, menggantikan sistem tradisional yang lambat dan mahal.
Yang kedua, penerapan smart contracts. Industri keuangan dapat memanfaatkan smart contracts untuk menyederhanakan proses dan mengurangi kebutuhan perantara dalam transaksi kompleks. Yang ketiga, aset digital. Cryptocurrency, token, dan stablecoin memungkinkan bentuk baru aset digital yang dapat diperdagangkan dan diinvestasikan, membuka peluang baru di pasar keuangan. Yang keempat, keuangan terdesentralisasi atau DeFi atau desentralisasi finansial. DeFi memungkinkan layanan keuangan seperti pinjaman, asuransi, dan perdagangan tanpa bergantung pada institusi perbankan tradisional, membuat akses keuangan lebih inklusif. Jadi, kesimpulan dari pembahasan materi ini adalah bahwa blockchain merupakan teknologi desentralisasi yang mengelola data secara transparan dan aman melalui blok-blok yang saling terkait. Dikembangkan pada 2008 sebagai dasar Bitcoin, teknologi ini kini meluas ke berbagai sektor. Blockchain menawarkan efisiensi, keamanan, dan pengurangan perantara, namun juga menghadapi resiko seperti skalabilitas terbatas dan kurangnya regulasi. Dalam keuangan, blockchain mendukung transaksi lintas batas, smart contracts, dan DeFi, menciptakan sistem yang lebih modern dan inklusif, meski tetap memerlukan pengawasan yang cermat. Sekian penjelasan materi blockchain dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.